Selama jam sibuk, kota-kota menjadi macet total. Di sebagian besar kota besar, lampu lalu lintas masih beroperasi tanpa mempertimbangkan kondisi lalu lintas real-time. Jadi, bagaimana kita bisa mengoptimalkan lalu lintas jalan? Solusinya mungkin telah ditemukan oleh startup No Traffic. Didirikan pada tahun 2017, perusahaan ini telah mengembangkan platform manajemen lalu lintas perkotaan otonom pertama yang didukung oleh kecerdasan buatan. Tujuannya untuk menghilangkan kemacetan lalu lintas dan membuat jalanan lebih aman secara real-time. Kami memahami bahwa lalu lintas relatif hanya mengalami sedikit perubahan dalam 100 tahun terakhir. Dan memang ada beberapa perubahan, tapi kami berpikir bahwa dengan menggunakan teknologi, kami bisa membuat terobosan besar. Dan itulah yang membawa perusahaan dengan sejumlah orang berteknologi tinggi yang sebenarnya tidak terlalu tahu banyak tentang lalu lintas untuk menjadikan kami salah satu perusahaan lalu lintas terkemuka saat ini. Dia sampai di lampu lalu lintas jam 2 pagi. Dia satu-satunya di sana, tapi dia tetap mendapat lampu merah. Kenapa dia harus mendapat lampu merah? Oke, tidak ada siapa-siapa di sana. Dia seharusnya mendapat lampu hijau. Oke, itu hanya satu contoh kecil tentang bagaimana kita bisa memperbaiki. Prinsipnya sederhana, tapi sangat efektif. Perusahaan memasang perangkat pintar pada lampu lalu lintas, dilengkapi dengan kamera, radar, dan chip AI. Dalam hitungan milidetik, sistem dapat mengidentifikasi semua yang bergerak melewati persimpangan, mobil, bus, pesepeda, dan pejalan kaki, dan langsung menyesuaikan diri dengan arus lalu lintas. Jadi yang kami lakukan adalah melihat lalu lintas secara real time. Sedangkan saat ini, di sebagian besar kota, arus lalu lintas didasarkan pada rencana pengaturan waktu berbasis statistik. Kami melihat lalu lintas secara real time dan membuat keputusan secara real time berdasarkan kondisi arus lalu lintas yang benar-benar terjadi di lapangan. Sekarang yang juga kami lakukan adalah kami tidak hanya menjalankan sebuah sistem. Kami sebenarnya menjalankan sebuah platform. Saya akan memberikan Anda sebuah contoh. Di salah satu kota besar di Amerika Serikat, sebuah stadion sepak bola, Monday Night Football, koridor yang kami optimalkan, tidak ada polisi. Oke, itu hanya optimasi, hanya pekerjaan optimasi saja. Dan lalu lintas jauh lebih baik daripada jika dijalankan oleh polisi. Dan pemerintah kota bahkan tidak perlu memodifikasi infrastruktur yang sudah ada. Kebanyakan kota sudah memiliki semacam teknologi yang disebut teknologi deteksi. Lalu, mereka beralih ke teknologi video, teknologi radar, bahkan teknologi thermal. Bahkan sekarang ada teknologi LiDAR. Jadi ada berbagai teknologi, dan itu semua sudah diterapkan. Sekarang yang kami lakukan adalah memanfaatkan teknologi yang sudah diterapkan, tapi kami melepas perangkat lama dan memasang perangkat baru. Mari kita lihat cara kerjanya. Lihatlah, ini sebuah kota. Ini lalu lintas sebelum kami tiba di sana. Dan kemudian, kamu bisa melihatnya di atas sana 2 minggu kemudian, hari yang sama, waktu yang sama, hari yang sama dalam seminggu. Lihat lalu lintasnya. Oke, jadi yang kamu lihat di sini adalah seluruh antrean itu langsung hilang. Oke, dan omong-omong, jelas ada lebih banyak mobil yang berjalan di sini daripada di sini. Oke, jadi ada lebih banyak lalu lintas yang berjalan lancar. Hal lain yang akan kamu lihat di sisi ini, lihat belokan ke kiri. Oke, karena kami sebenarnya lihat apa yang terjadi, kami akan mengosongkan lajur belok kiri untuk mereka, sehingga mereka tidak akan mengalami masalah seperti itu. Baiklah, jadi ini adalah bagian dari optimasi yang saya tunjukkan kepada Anda sebelumnya. Dan hasilnya sudah berbicara sendiri. Kami telah melihat bahwa di kota-kota di mana kami melakukan optimasi, kami berhasil mengurangi kemacetan lalu lintas sebesar 30 hingga 50% dalam banyak kasus. Tapi salah satu hal yang lebih menarik yang telah kami tunjukkan adalah bahwa untuk setiap dolar yang dihabiskan pada teknologi no traffic, kota mendapatkan manfaat ekonomi sekitar 75. Yang sangat bagus untuk wali kota, karena mereka bisa menghitung pengurangan kemacetan, berapa banyak yang bisa dihemat oleh warga dalam emisi tentunya, dan peningkatan dalam keselamatan. Jadi jika ada lebih sedikit kecelakaan dan lebih sedikit pelanggaran lampu merah, maka lebih sedikit orang yang terluka. Perusahaan juga sangat fokus pada masa depan. Kami melihat lalu lintas terus berkembang sepanjang waktu. Oke, jumlah kendaraan otonom makin banyak dan jenisnya juga beragam. Mereka bisa saling berkomunikasi. Mereka sangat baik dalam berkomunikasi satu sama lain, tetapi tetap dibutuhkan seseorang yang mengawasi dari atas. Ngomong-ngomong, di setiap persimpangan tempat kami menerapkan sistem ini, kami juga memiliki antena khusus yang dibuat untuk masa depan. Kami menantikan semua perkembangan masa depan, seperti mobil yang bisa berjalan sendiri, dan hal-hal semacam itu. Kecerdasan buatan belum menghilangkan kemacetan lalu lintas sepenuhnya, tapi mungkin saja sudah berhasil mengeremnya untuk selamanya.